Ini bukan tentang seseorang yang melakukan perjalanan waktu atau semacam time travel yang tiba-tiba dia berada di masa lampau. Atau seperti di Doraemon yang bisa bawa kita kemana aja. No. Dan kalau kalian berpikir ini bisa jadi cara buat jalan-jalan ke masa lampau, ini berbahaya. Apakah teman-teman sudah sempat nonton film hipnotik ini? Ya, tentang bagaimana seseorang bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain. Sampai-sampai mau melakukan apapun, segala hal yang dikatakan oleh orang yang mempengaruhi pikirannya tadi. Atau biasanya sih kita nyebutnya hipnotis. Tatap mata saya. Dalam satu centikan jari, kalian semua subscribe channel. Itu tadi contohnya. Tapi semoga sih beneran teman-teman subscribe ya. Oke, balik lagi ya. Di video sebelumnya aku udah bahas reinkarnasi, tentang gambarannya dan juga tanda-tanda bila seseorang itu memang mengalami reinkarnasi. Dan juga aku udah ngasih beberapa kasus nyata di video yang satu ini. Nah, di beberapa kasus ternyata ditemukan satu cara yang bisa menjembatani manusia mengingat kembali kehidupan mereka sebelumnya. Lo, nggak bahaya, ta? Memang sih ada orang yang dari lahir memiliki kemampuan lebih atau anugerah keistimewaan yang memang dari lahir dikasih sama Tuhan gitu. Tapi bukan Mbah Dukun lo ya, bukan Mbah Dukun yang di sinetron gitu, bukan. Cara ini tuh lebih ilmiah ya, ada ilmunya, ada penelitiannya, dan ini bukan mistis, bukan juga kekuatan supranatural, ataupun bukan juga pengendalian pikiran secara penuh seperti cuci otak. Teknik ini disebut past life regression, salah satu teknik hipnoterapi atau hipnosis yang membawa kesadaran seseorang mundur ke kehidupan lampau atau past life-nya. Dengan kata lain, masa reinkarnasinya itu. Aku tadi sempat nyenggol tentang kata hipnoterapi atau hipnosis. Nah, sebenarnya itu apa? Sama nggak sih dengan kata hipnotis? Kata yang biasanya kita sering dengar kan? Oke, let me tell you. Hipnosis. Kata hipnosis diambil dari nama dewa Yunani yang bernama Hypnos dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter yang bernama James Gray. Zaman dulu para dokter dan ilmuwan, peneliti-peneliti hebat, mereka menemukan bahwa dasarnya setiap manusia itu punya kesadaran di pikiran bawah sadar. Dulu sebelum ada bius untuk mengurangi rasa sakit saat operasi, nah dokter ini melakukan teknik yang dia sebut hipnosis. Hipnosis ini semacam seni komunikasi khusus untuk mempengaruhi seseorang sehingga menurun tingkat kesadarannya, hingga ia pun akhirnya bisa dieksplorasi pikiran alam bawah sadarnya. Hipnoterapi. Kalau hipnoterapi, ya ini adalah terapi hipnosis atau metode hipnosis yang dilakukan berkala untuk mengatasi masalah atau kendala psikologi seseorang. Sama seperti pendekatan konseling gitu ya. Hipnotis. Nah, kalau kata hipnotis ini biasanya pikiran kita cenderung ke arah yang negatif gitu ya, atau dikaitkan dengan sesuatu yang berbau kejahatan. Atau mungkin teman-teman langsung keingat dengan acara TV atau reality show yang ya gitu deh. Ya, orang yang dibuat hilang sadar, tiba-tiba tidur, terus ditanya-tanya dengan yang menghipnotis, kemudian dia mengungkapkan seluruh isi hatinya. Padahal kata hipnotis ini artinya adalah orang yang melakukan hipnosis. Loh, terus tindakan-tindakan yang kita sebut hipnotis kayak tadi termasuk hipnosis dok? Bisa ya, bisa tidak.
Perlu diketahui bahwa semua orang dapat dan mampu masuk ke dalam kondisi hipnosis. Karena pada dasarnya, hipnosis merupakan kondisi alamiah kesadaran kita manusia. Kalau seperti yang di TV, bisa jadi 50-50 sih ya. Karena namanya show atau entertain, pasti biasanya ada adegan-adegan yang dibumbui gitu, yang memang disetting. Terus dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kejahatan, gimana tuh? Korban kejahatan hipnosis kerap digambarkan menyerahkan harta benda mereka begitu saja kepada orang asing. Padahal kenyataannya hipnosis nggak semudah itu, teman-teman. Abis ini akan aku bahas ya. Kejahatan-kejahatan ini sebenarnya memanfaatkan titik lengah kita. Ketika kita tidak fokus, kesadaran akan menurun. Otak dan fisik secara alami juga akan lengah. Karena hipnosis itu kuncinya cuma satu, pendekatan komunikasi. Hipnosis ini sering dipakai dan diterapkan untuk tujuan yang positif. Dan itu banyak manfaatnya untuk mengatasi masalah-masalah keseharian kita, bahkan kesehatan kita juga. Apa aja manfaatnya? Contoh, bisa mengatasi gangguan kecemasan, bisa mengatasi mereka yang memiliki trauma tertentu, mengatasi kecanduan terhadap hal-hal tertentu, gangguan tidur, kesulitan untuk fokus, bahkan mengatasi rasa sakit pada bagian tubuh tertentu. Mitos seputar hipnosis. Bila seseorang ingin melakukan hipnosis atau hipnoterapi, maka orang ini butuh izin dari pasien atau targetnya. Jadi ada kemauan dan kesediaan dari seseorang membuka diri untuk melakukannya. Orang yang menghipnosis tidak dapat memiliki kontrol penuh atas diri kita, alias tidak dapat menyuruh melakukan sesuatu yang berada di luar kehendak kita. Karena ada yang disebut critical factor. Setiap manusia memiliki filter dalam menerima perintah. Ada banyak faktor seperti belief atau keyakinan dan value atau nilai dalam setiap diri manusia. Kalau pesannya bertentangan dengan kepercayaan teguh kita atau menyimpang dari prinsip kita, maka secara otomatis tidak akan diproses otak kita. Sehingga tidak semua pesan yang masuk akan langsung dituruti dan diikuti. Dan satu lagi, dalam banyak kasus, hampir sebagian besar mereka bisa mengingat beberapa hal yang terjadi saat mereka dalam kondisi hipnosis. Dan bila tidak ingat, efeknya biasanya hanya bersifat sementara. Terus apa kaitannya itu semua dengan past life regression yang udah aku jelasin di awal tadi? Sebelumnya, udah pada subscribe? Subscribe dulu ya. Oke, banyak kasus, bukan tentang reinkarnasi aja ya. Beberapa orang mengalami trauma-trauma yang tidak mengenakan, bahkan terbayang-bayang setiap saat, seperti mimpi buruk gitu rasanya. Ada juga orang-orang yang memiliki gangguan psikologis. Nah, psikolog atau ahli psikis tertentu biasanya menggunakan teknik hipnoterapi. Past life regression adalah salah satu teknik dari hipnoterapi. Untuk kasus past life regression ini biasanya berkaitan dengan mereka yang memang percaya dengan reinkarnasi. Namanya juga past life regression, berarti mundur ke kehidupan sebelumnya. Tapi nih ya, banyak banget kasus di mana pasien-pasien ini tidak percaya atau tidak mengimani reinkarnasi. Tetapi saat proses hipnosis, mereka terbawa sampai di mana mereka menjelaskan suatu kejadian, diri mereka berada dalam kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang sudah sangat lampau. Tapi hati-hati, sekali lagi aku kasih awareness dulu nih ya. Bukan untuk rekreasi time traveling. Jadi hanya untuk orang yang memang membutuhkan terapi dalam mengatasi suatu masalah tertentu. Untuk hipnosis dalam kasus past life regression, biasanya mereka pasien
ternyata terbawa suatu memori yang melekat atau menjadi penyebab trauma tertentu. Dulunya ahli psikolog juga nggak percaya, sampai banyak ilmuwan yang akhirnya juga meneliti, karena ternyata ini dialami beberapa orang gitu, cukup banyak ya. Dari data-data mereka yang dikumpulkan, ternyata hal itu bisa jadi, bahkan beberapa juga dibuat terkejut gitu. Karena saat mereka observasi di lapangan, semua datanya benar. Hipnosis pada dasarnya bukan mengendalikan atau leading, tapi membimbing atau guiding. Jadi dalam hipnosis past life regression, seseorang hanya dituntun sesuai dengan kehendak pikiran bawah sadarnya. Dan itu semua prosesnya juga bukan tanpa ilmu, karena ada tahap-tahapannya dan orang yang menghipnosis pun harus memahami persoalan pasiennya ini apa. Hingga dari dalam diri pasien ini sendirilah yang nantinya akan menemukan penyembuhan di situ. Dan itu butuh proses ya teman-teman. Apabila past life regression tidak digunakan semestinya, contoh nih, misal cuman ingin tahu atau kepo aku dulu nih siapa ya, terus kira-kira di kejadian masa lalu atau di kehidupanku masa lampau ada peristiwa-peristiwa apa ya, keluargaku siapa ya, aku di mana ya, diri apa ya. Nah, hal itu semua justru hanya akan membawa dampak negatif. Bisa jadi justru membawa pengalaman buruk dan emosi negatif yang baru, yang sebelumnya padahal tidak pernah ada di kehidupan sekarang. Bahkan bisa jadi terkejut karena past life-nya tidak sesuai harapan, hingga menimbulkan problem psikis. Bagi yang meyakini reinkarnasi, mereka akan mendalami teknik-teknik meditasi dan past life regression untuk mengetahui perjalanan kehidupan masa lalunya secara sengaja, sehingga bisa melakukan perbaikan di kehidupan masa kini. Biasanya erat dengan hukum tabur tuai dan hukum sebab akibat atau yang kita sebut karma. Apa mungkin bagi mereka yang tidak meyakini reinkarnasi dalam proses hipnosis tiba-tiba masuk ke dalam past life regression? Sebenarnya aku bukan ahli spiritual ataupun hipnoterapis, tetapi dari yang aku baca, bisa jadi memungkinkan seseorang mengalami hal tersebut. Meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang reinkarnasi dan konsep past life atau kehidupan sebelumnya, kehidupan masa lampau. Ini disebut spontaneous past life regression. Perlu diingat, seseorang yang dihipnosis tetap punya kendali. Bila sesuatu yang tidak diyakini teguh secara alamiah, pikirannya pun juga tidak akan mengakses ke sana. Lagi pula, banyak loh perspektif tentang hipnosis seperti kriptomnesia, yaitu kecerdasan luar biasa dari pikiran bawah sadar kita yang menyerap segala informasi dari sekeliling tanpa disadari. Ada juga memori genetik, adanya memori tertentu terhadap seseorang, seperti orang yang satu garis keluarga dengan kita. Ada pula soul tapping, rekaman yang tersimpan di ruang kesadaran yang tanpa sengaja kita miliki. Dan satu lagi, simbolik metafor, bagian yang sangat cerdas dan bijaksana dalam pikiran manusia yang menyimpan solusi atas berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Gimana? Menarik kan? Mulai sadar bahwa sebenarnya otak kita ini sangat menakjubkan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalain notifikasinya karena aku akan bahas hal-hal menakjubkan lainnya. Makasih ya yang sudah nonton dan support channel aku. Aku Ratu Gloria. See you!